Anies Imin makin menakutkan rezim Jokowi. Solihin MS. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf tiba-tiba dipanggil Jokowi di istana malam-malam. Diduga Jokowi ingin menjauhkan PBNU, NU struktural dari PKB, NU kultural. Berbagai narasi pun dibangun untuk menjauhkan Anies Caimin dari Nahdien. Diduga pembatalan Caimin selaku Wakil Ketua DPR untuk membuka MTQ di Tanah Laut Kalimantan Selatan ada kaitan bergabungnya Caimin dengan Koalisi Perubahan sehingga Ketua PBNU ikut diintervensi. Tidak berselang lama, Menak Yakut Koumas Adik Yahya Stakuf pun ikut membuat narasi agar publik berhati-hati memilih pemimpin yang punya latar belakang pendukung radikalisme. Mungkin organisasi keagamaan yang masih percaya kebobrokan rezim Jokowi, grupnya Yahya CS, sedangkan kaum Nahdien secara keseluruhan tidak percaya Jokowi lagi. Setelah track recordnya selama 9 tahun sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Keputusan Caimin hengkang dari istana dan bergabung dengan Koalisi Perubahan sangat mengagetkan Jokowi yang selama ini tidak pernah membayangkan akan ditinggal dua partner koalisinya. Kepanikan Jokowi akan terus berlanjut sampai akhirnya Jokowi akan tenggelam dari kancah politik dan kekuasaan. Hengkangnya Caimin dari koalisi pemerintah yang otomatis bersama gerbong PKB-nya membuat langkah Jokowi mati kutu. Sebelumnya ketika Nasdem menyatakan mendukung Anies secara tidak langsung telah keluar dari koalisi pemerintah, langkah Surya Paloh membuat Jokowi sangat marah. Bukan saja hubungan keduanya makin tegang, tapi semua bisnis Surya Paloh telah diamputasi, termasuk iklan di Metro TV di stop. Kabarnya Metro TV terpaksa harus mem-PHK sampai 80 orang. Bahkan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate juga diciduk dengan dalih kasus korupsi. Padahal koruptor yang gede-gedenya dibiarkan saja. Ada Happy Hapsoro, suami Puan, Dito Aryo Tejo, Menpora, dan Kaesang, putra Jokowi. Jokowi itu sangat jahat. Tampangnya saja yang kelihatan culun dan deso, tapi sesungguhnya dia adalah pembunuh berdarah dingin. Terbunuhnya 6 laskar FPI secara sadis, kematian 9 orang tidak bersalah di peristiwa 21 hingga 22 Mei 2019, dan 894 petugas KPPS yang mati secara misterius, para ulama garis lurus yang meninggal misterius, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 130 orang telah memenuhi lembar hitam kekuasaan Jokowi. Tidak heran Jokowi siap menghancurkan siapa saja yang berani melawannya, tapi tidak semua orang bisa dikendalikan. Tidak semua orang mau dipaksa berbuat jahat. Surya Paloh walaupun sudah dihajar dan dijatuhkan Jokowi berkali-kali, malah semakin tegar dan kuat dan siap untuk menghantam balik Jokowi. Selama ini rezim melakukan hampir segala cara menjegal Anies, termasuk melemparkan berbagai fitnah melalui pendukung bayaran. Sayangnya, semakin Anies dijegal dan difitnah, namanya makin melambung. Belakangan hantaman bukan saja datang dari rezim Jokowi, tapi datang dari SBY dan petinggi Demokrat. SBY yang baperan dan seperti biasa memposisikan sebagai korban agar dapat simpati masyarakat, menuduh Anies berkhianat. Padahal jika diikuti alur ceritanya, Demokratlah yang sebenarnya berkhianat dengan meninggalkan Koalisi Perubahan. Sedangkan semua tuduhan Demokrat tentang pengkhianatan Anies tidak terbukti. Dengan kuasa Allah, semua makar para penjegal Anies akan dikalahkan oleh makar Allah. Anies Caimin akan terus menempuh jalan terjal, tapi dengan kuasa Allah dan dukungan rakyat, Anies akan tetap melenggang hingga sampai tujuan. Anies akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Semoga Allah selalu menolong hambanya yang berjuang di jalannya. Amin.